Ketika ditanya, ini tangan apa nih? Tangan berbeda dengan makhluk. Lah terus apa maknanya? Kekuasaan. Kalau yang tadi tafwid, tangan apa nih? Berbeda dengan makhluk. Terus apa maknanya? Wallahu a'lam. Tapi oleh sebagian dikatakan kafir nih orang seperti ini. Kenapa? Karena meniadakan sifat. Gitu. Meniadakan sifat katanya. Padahal kita tidak meniadakan sifat. Sifat Allah tetap ada. Kita tidak hilangkan, kita tidak meniadakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muwaffiris thawabi lil ahbabi wa mukmilil ajr wa ba'ithi dhalamil layli yansakhuhu nurul fajr al-muhiti ilman bi kha'inatil a'yuni wa khafiyatis sadr wa muallimil insani ma lam ya'lam bihi wa lam yadr. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman Bapak Ustadz Alianto SPDI, yang kami muliakan seluruh penasehat dan sesepuh Masjid Ar-Rahman, para kiai, para asatiz, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita banyak kenikmatan. Ya, kita sudah dikasih sehat, kita sudah dikasih panjang umur, dikasih waktu luang, ya, dan digerakkan kaki kita melangkah di sini. Mudah-mudahan karpet-karpet ini, dinding-dinding ini, lampu-lampu ini menjadi saksi keberadaan kita di sini sekarang. Dan ini pun menjadi pemberat timbangan baik kita di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Materi tentang akidah menjadi satu hal yang sangat urgen bagi manusia, bukan hanya Islam, manusia. Karena kepercayaan kepada Tuhan itu naluri, sudah naluri. Siapapun yang tidak percaya Tuhan, yang semuanya deh, ya, tidak percaya Tuhan itu apa namanya? Ateis, ya. Secara naluri, fitrahnya itu meyakini Tuhan. Secara naturalnya itu, ya, fitrahnya. Karena semua bayi yang terlahir beriman, gitu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan masih di alam kandungan, bahkan masih di sulbi bapak, bahkan sebelum itu. Dalam surat Al-A'raf
Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita ketika masih berupa sel atau atom itu ya. Masih materi yang sangat kecil ya, bahkan belum terjadi sekalipun. Dulu sudah ditanya. Ya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Bertanya ketika kita masih, bahkan sebelum alam rahim ya, masih sulbi ayah. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita dulu menjawabnya qalu bala. Iya, betul. Engkau adalah Tuhan kami. Berarti apa tuh? Sebelum lahir pun manusia, semua agamanya manusia, sebelum lahir pun sudah meyakini bahwa Allah Tuhan. Maka di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan terlahir dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Suci. Apa suci? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang asal. Ya, asal pokok demikian. Jadi kalau ada yang mengatakan kita ini beragama Islam karena keturunan, coba kalau bapak kita atau orang tua kita bukan Islam, kita enggak Islam. Karena bapak orang tua kita, bapak ibu Islam, maka kita Islam. Gitu. Dan ternyata paham atau pemikiran yang seperti ini yang berkembang di masyarakat, dan banyak yang tidak mampu menjawab dan memuaskan pikiran yang betul terkait ini, berkembang akhirnya di masyarakat bahwa betul kita ini beragama Islam karena bapak ibu kita Islam. Coba kalau bukan Islam, enggak juga gitu ya. Dan ternyata bukan. Jadi kita beragama Islam ini bukan keturunan. Bukan karena ayah ibu kita Islam lalu kita Islam. Enggak. Sebelum kita lahir kita sudah Muslim. Jadi bukan agama keturunan Islam. Kita Muslim ini. Sebelum kita lahir pun kita sudah beragama Islam. Yang agama keturunan itu selain Islam, Kristen, keturunan. Kenapa? Karena bapak ibunya Kristen, dia Kristen. Ya kan? Yahudi, karena bapak ibunya Yahudi, dia Yahudi. Hindu, karena bapak ibunya Hindu, dia jadi Hindu. Jadi yang agama keturunan itu mana? Agama selain Islam. Kalau agama Islam, agama asli. Ya. Ada buktinya Ustaz, ada di hadis tadi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah, suci, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat di surat Al-A'raf dijelaskan apa tadi? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita dulu menjawab sebelum terlahir, qalu bala. Iya, engkau adalah Tuhan kami. Lah kemudian setelah lahir, beranjak, berkembang ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang menyebabkan dia beralih dari yang aslinya Muslim ke agama lain karena orang tua. Orang tuanya Kristen, dia jadi Kristen karena tiap hari dibawa ke gereja, bukan tiap hari ya, tiap minggu gitu. Makanya agama lain tuh salutnya dengan Islam luar biasa. Sehari 5 kali ke masjid, datang semuanya. Coba kita seminggu sekali ke gereja, masih kosong juga. Ada di sebagian perusahaan di absen, yang nggak ke gereja dipotong gajinya. Iya. Kita
Alhamdulillah wa syukrulillah, kesadaran keberagamaan yang tinggi itu yang mendorong untuk datang ke masjid walaupun sehari 5 kali. Dan luar biasa tercengang ketika melihat umat muslim hari Jumat penuh itu masjid. Bukan hanya satu masjid, semuanya. Sampai di sebagian tidak muat juga. Ternyata ini membuat orang-orang yang beragama lain itu luar biasa memandang Islam, gitu ya. Hanya kitanya mungkin yang tidak menyadari itu, bahwa agama kita ini luar biasa gitu ya, terbaik gitu. Innad dina indallahi al-Islam. Ya, gitu. Ini permasalahan akidah menjadi amat penting bagi kita, khususnya masyarakat umum. Tidak mesti membahas secara detail ya terkait dengan akidah, rukun-rukun yang asasi yang mesti kita ketahui secara seksama. Yang kedua, akidah berasal dari aqadah. Ya, aqadah itu meneguhkan, mengikat. Itu aqadah, ain qaf dal. Mengikat, meneguhkan, mengokohkan. Nah, itu makna dasar dari aqadah. Sudah menjadi bahasa Indonesia ya, akad. Nah, itu akad. Akar katanya sama tuh, ain qaf dal. Akad, akad nikah, gitu ya. Akad nikah apa? Akad nikah adalah pertalian antara seorang lelaki dengan wanita, pengukuhan hubungan antara seorang lelaki dengan perempuan. Ya. Jadi yang diistilahkan dengan pacaran itu gak masuk nih. Gaya-gaya sekarang tuh menjadi lumrah. Pacaran jadi lumrah. Kenapa? Karena abis nonton apa tuh yang lagi viral dulu tuh? Iya, Milea itu. Semuanya sudah ikut-ikutan. Ya. Sudah ikut-ikutan. Jadi kalau naik motor itu udah bayangannya udah seperti apa yang viral itu dulu itu, Milea itu. Semuanya seperti itu. Jadi kalau nggak pacaran itu nggak gaul. Ini yang mesti sama-sama disikapi ya, apalagi yang punya anak perempuan. Karena yang katanya pacaran itu gayanya sekarang sudah tidak tahu arahnya. Akad itu peneguhan, pertalian yang kokoh. Jadi akad nikah, akad jual beli, akad yang lain. Akidah, ini juga akar katanya dari ain qaf dal, aqidah. Artinya apa? Artinya adalah teguh, keteguhan dalam hati sesuai realita. Dua unsurnya. Berarti ini maknanya sama dengan ilmu. Maknanya sama dengan ilmu. Karena ilmu juga dua unsurnya. Ya, ilmu unsurnya dua. Keteguhan dalam hati dan sesuai dengan realita. Gitu. Jadi ketika teguh dalam hati tapi nggak sesuai dengan realita, apa ini namanya? Dia yakin tuh, tapi nggak sesuai dengan realita. Ini yang dinamakan jahil murakkab. Jahil murakkab artinya bodoh kuadrat. Kalau bodoh itu tidak tahu. Itu bodoh. Bodoh itu
artinya tidak tahu. Tapi kalau bodoh kuadrat dia menggambarkan sesuatu yang berbeda dengan realita. Yang lebih parahnya dia ngotot tuh. Itu bodoh kuadrat. Ini paku. Padahal ini air. Ya, tapi dia terus saja ngotot. Ini paku ini. Dalam hatinya terus menyatakan ini paku, padahal realitanya berbeda. Dan ini yang banyak terjadi ya, di ranah akidah khususnya. Kita mengatakan, akidah Islam mengatakan, Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satu pun yang menyerupai. Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Tetapi ada yang lain mengatakan Allah punya tangan. Ya. Allah di atas langit. Allah turun ke bumi. Allah tertawa. Allah duduk. Allah datang. Teguh dia dalam hatinya, teguh. Meyakini itu. Padahal realitanya tidak demikian. Dan terus ngotot dengan ini. Padahal realitanya tidak demikian ketika kita kaji mendalam. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Salah satunya ayat yang dibacakan tadi. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Gak ada satupun yang serupa. Kalau Allah punya tangan, sama dengan makhluk. Tangan hakiki. Yang lebih parahnya lagi, memahaminya dengan tangan hakiki. Tangan zohir. Tangan zohir. Hakiki maksudnya apa? Hakiki maksudnya ketika buka kamus, yang dimaksud dengan tangan adalah salah satu anggota badan yang terdiri dari 5 jari. Orang disebut tangan akan begini melihatnya. Ini kan ada indikasi yang kuat sekali ya, bahwa Allah disamakan dengan makhluk. Padahal Allah berbeda dengan makhluk. Ya, seperti yang dulu masih kecil kita hafal tuh sifat-sifat Allah tuh ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat iradah. Ya, mukhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalau Allah bertempat, bukan Tuhan. Kalau Allah bertempat, bukan Tuhan dia. Kenapa? Karena tempat itu adalah unsur makhluk. Tempat adalah unsur makhluk. Waktu juga unsur makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau dikatakan Allah tempatnya di arsy atau di langit, ya,
Padahal di dalam ayat-ayat Al-Quran itu jelas sekali Allah tidak diliputi sesuatu pun. Justru Allah yang meliputi segala sesuatu, ya. Wallahu bikulli syai'in muhit. Allah meliputi segala sesuatu. Kalau Allah bertempat berarti diliputi sesuatu. Bertentangan dengan ayat yang sangat jelas ini. Lalu Ustadz, ada ayat yang bunyinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan ini yang dalil yang didengung-dengungkan terus nih, Allah ada di arsy. Allah berada di atas arsy. Yang lebih parahnya ketika memaknai Allah. Allah itu kan punya makna tempat karena berada di atas sesuatu. Itu Allah. Jalastu 'alal kursi. Jalastu 'alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Artinya apa? Artinya bagian bawah dari badan saya, maaf, pantat, itu melekat di kursi. Ya. Dan ini tidak layak, bahkan tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu itu. Oke. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berada di langit atau di arsy itu, dan tadi mumasah itu artinya bersentuhan antara arsy dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tempatnya begitu. Padahal kita setiap kali sholat mengatakan Allahu Akbar. Ini yang mesti dipahami secara teliti. Padahal kita setiap kali sholat mengawalinya dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa artinya Maha Besar? Makhluk terbesar arsy. Tapi arsy ini seperti butiran pasir di tengah padang pasir, kecil, bisa untuk dijadikan tempat Allah duduk. Maaf, saya bahasakan ini untuk mengikuti alur itu. Enggak. Oke, yang kedua, andai Allah ada di langit itu, di arsy, bagaimana ketika Allah turun ke langit bumi, langit dunia di sepertiga malam? Ala min mustaghfirin fa'aghfirulah. Katanya gitu ya. Siapa yuk yang minta maaf, minta ampun, taubat, saya terima. Lah arsy-nya bagaimana nih? Karena memahaminya dengan ala itu memasah, melekat erat gitu. Ketika turun bagaimana? Kosong arsy. Tidak ada Allah di situ. Oke. Yang lebih lagi dari ini, ada satu ayat. Huwa ma'akum aynama kuntum. Huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian berada. Huwa ma'akum. Dia yang dimaksud di sini adalah Allah. Allah bersama kalian dimanapun, kemanapun kalian berada, pergi. Saya pergi ke Jakarta, berarti Allah bersama saya kan? Bapak Alianto pergi ke Palembang, berarti Allah bersama Bapak Alianto. Tommy pergi ke Yogyakarta, berarti Allah bersama Tommy. Berarti Allahnya banyak ya. Kalau begitu,
Allah banyak atau satu? Oke. Yang lebih dari itu. Allah aqrab min hablil warid. Lebih dekat dari urat leher kita. Urat leher. Jadi Allah berada di arsy atau di urat leher kita. Ada lagi di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq akhirnya adalah wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Maka kita disarankan untuk banyak berdoa dalam sujud, karena itu tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah ada di tanah, tempat sujud kita, lantai tempat sujud kita. Ini masalah akan banyak nih ketika kita memahami bahwa Allah berada di arsy. Polemiknya akan panjang. Maka ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah betul-betul membahas secara matang akidah kita yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah kitab yang kita bawa ini akan kita bahas, ya, Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah. Dan yang mentahqiq kitab ini adalah guru kami, mantan Mufti Agung Mesir, Profesor Dr. Ali Jum'ah Muhammad. Dan saya belajar kitab ini, berguru di hadapan guru kami yang mulia, Profesor Dr. Rabi' Al-Jauhari, pakar bidang akidah Universitas Al-Azhar Kairo. Dan luar biasa, artinya ketika kita selami pembahasan satu demi satu, luar biasa, luar biasa. Tidak sesederhana seperti yang sebagian orang pahami tadi. Sehingga kesimpulannya adalah Allah tidak dibatasi tempat dan tidak dibatasi waktu. Tidak dibatasi ruang dan tidak dibatasi waktu. Kenapa? Karena ruang dan waktu unsur makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Mukhalafatun lil hawadisi. Kita ulangi sifat-sifat Allah tadi supaya lebih melekat di kepala kita. Ya, wujud wahdaniyat, qudrat, iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ada yang tanya, Ustaz, sifat Allah kok cuma 20? Yang tadi itu wujud kidam bako. Itu enggak betul, itu bid'ah, itu yang membuat ini. Ya. Karena dibatasi dengan 20 sifat, padahal sifat Allah itu banyak betul. Banyak betul.
Dan nanti akan kita bahas satu persatu ya, dari mulai wujud, qidam, baqa, semua akan kita bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan mendatang karena ini detail. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sedari awal ya, sebelum sifat-sifat ini dibahas dan dikaji sedemikian rupa, semua umat Islam menyatakan seluruh sifat kesempurnaan milik Allah. Seluruh sifat kekurangan terbebas dari Allah. Ya, Allah yasifu bisifatil kamal munazzahun bisifatil nuqsan. Ini akidah yang mesti tertanam dalam diri kita, yang mesti tertanam dalam diri kita. Allah muttasifun bikullil kamal munazzahun min kullin naqs. Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan terbebas suci dari seluruh sifat kekurangan. Artinya apa nih? Terangkum dalam dua kalimat ini. Artinya sifat-sifat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sifat-sifatnya ini apa saja, membreakdown kemudian, mendetailkan kemudian. Ya, mendetailkan kemudian. Hasil pembahasan dan kajian mendalamnya itu sifat-sifat kesempurnaan Allah ada di dalam 20 sifat ini. Sifat-sifat yang lain ada Ustadz, ada. Ketika dikaji mendalam akan kembali ke salah satu dari 20. Nanti akan kita bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, akidah adalah keteguhan hati dan sesuai dengan realita. Sama dengan ilmu. Ilmu juga demikian. Ilmu adalah keteguhan hati dan yang kedua unsurnya sesuai dengan realita. Kalau tidak sesuai dengan realita bukan ilmu tapi bodoh. Dia bukan berilmu tapi bodoh. Ya kayak tadi. Ya kan? Kayak tadi. Tidak tahu itu bodoh biasa. Tapi kalau dia menggambarkan yang berbeda dengan realita, itu namanya bodoh kuadrat. Dan agama Islam seluruhnya itu terbangun di atas ilmu. Agama Islam seluruhnya terbangun di atas ilmu. Kenapa? Karena kita adalah sosok yang berilmu. Kenapa? Karena kita dibekali akal. Berbeda dengan makhluk lain. Mestinya kita berilmu. Ya, tentunya ilmu di bidang masing-masing. Karena tidak semua kita mampu mengcover seluruh ilmu. Mampu menghimpun seluruh ilmu. Apalagi sekarang era spesialisasi bidang. Era spesialisasi bidang. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi arsitektur, ada yang petani, ada pedagang, ada ahli agama. Dalam agama Islam pun cabang ilmunya macam-macam lagi. Ya kan, ada yang pakar di bidang fikih, ada yang pakar di bidang akidah, ada yang pakar di bidang maqasidus syariah, ada yang pakar di bidang falak, ada yang pakar di bidang mawaris, dan lain sebagainya. Ini mesti dilayani dengan baik. Al-Quran dan Sunnah muatan ilmunya luar biasa. Maka agama ini adalah ilmu. Agama adalah ilmu. Dan khususnya
akidah. Akidah pun dengan ilmu. Kalau tidak bisa serampangan seperti tadi. Ya. Kenapa dalam ayat juga diawali dengan ilmu? Dalam akidah pembahasan yang tertinggi adalah tentang Allah. Dalam ilmu akidah pembahasan paling tinggi adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu pun diawali dengan ilmu. Wa'lam annahu la ilaha illahu. I'lam. I'lam itu ilmu kan. Akar katanya dari ain lam mim. I'lam annahu la ilaha illahu. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Terkait dengan akidah, Allah itu pun dengan ilmu, diawalinya dengan ilmu. Ya, maka akidah ini ya mesti dibangun atas dasar ilmu. Itu. Dan Al-Quran dilayani dengan ilmu. Kenapa demikian? Karena manusia pertama, siapa manusia pertama? Sekaligus Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu dibekalinya dengan ilmu. Di surat Al-Baqarah di awal-awal tuh. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah kasih ilmu Nabi Adam segala sesuatu, ilmu segala sesuatu. Gitu. Kenapa? Karena ingin akan dijadikan apa? Pemegang mandat Allah di muka bumi. Ya. Itu Nabi Adam diajarkan semuanya. Kalau bahasa sekarang itu teknologi kehidupan. Karena Nabi Adam akan memakmurkan bumi nantinya. Bagaimana caranya? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang langit dan fungsinya, matahari dan fungsinya, tanah dan fungsinya, semuanya diajarkan. Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat pertama yang turun tentang ilmu. Tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu. Berarti agama kita ini agama ilmu dan harus dilayani dengan ilmu. Alhamdulillah betul Bapak-bapak, Ibu-ibu kita ini di Indonesia, di Lampung lah khususnya, ada orang-orang yang mau menyumbangkan dirinya gitu, mewakafkan dirinya untuk ilmu. Santri-santri di pondok pesantren itu sekian puluh tahun, sekian belas tahun di pesantren dengan makan yang ala kadarnya tadi, sabar gitu hari-harinya dengan ilmu. Kenapa? Karena cabang ilmu dalam Islam itu banyak. Dan Al-Quran Sunnah mesti dilayani dengan ilmu itu. Kalau enggak bisa serampangan dia. Hafal Quran, bagus betul hafal Quran. Tetapi Al-Quran tidak bisa hanya dilayani dengan hafal Quran. Mesti pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu dibangun atas ilmu. Kalau enggak bisa rusak. Bisa rusak. Di pesantren, bapak-bapak, ibu-ibu, diajarkan anak-anak santri itu ilmu nahwu shorof, bahasa Arab. Ya. Ada 1000 bait puisi tentang ilmu nahwu shorof, bahasa Arab. Hafal itu. Anak-anak santri kita itu hafal 1000. Demi apa tuh? Demi ingin menguasai bahasa Arab karena Al-Quran berbahasa Arab.
Alhamdulillah betul Pak. Santri-santri mau begitu menyumbangkan dirinya untuk itu, waktunya untuk itu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am, dan lain sebagainya. Ini luar biasa. 1000 ini bait seperti ini. Tapi karena disenandungkan, dilagukan, jadi enak gitu ya, cepat hafalnya. Saya juga lama dulu ngapal beginian ini, satu-satu tuh. Di fikih, ilmu fikih, alhamdulillah betul ada santri-santri kita yang mendermakan dirinya dan waktunya untuk mempelajari 1000 bait puisi fikih. Dalam kitabnya Zubat, karya Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Ibn Ruslan, Zubat, Safwatuz Zubat, 1000 itu baitnya. Ya. Fikih, itu pun fikih Syafi'i, belum yang lain. Kalau nahwu sorof bahasa Arab, Alfiyah Ibn Malik. Ada lagi ilmu hadis. Santri-santri kita ngapal tuh 1000 bait puisi terkait ilmu hadis dengan kitabnya Alfiyatul Iraqi. Luar biasa. Jadi betul-betul Al-Quran dan Sunnah ini dilayani dengan ilmu. Alhamdulillah ada santri-santri kita, generasi-generasi kita yang luar biasa dengan ini. Saya mengajar dosen di perguruan tinggi Mahat Ali Madarijul Ulum di Teluk. Santri-santri luar biasa betul. Mahasiswanya itu hafal 1000 bait bahasa Arab nahwu sorof. Kita kepala pening itu, diputar-putar ngerti. Nah, yang seperti inilah kita ini tenang gitu ya, tenang betul kalau ada generasi-generasi muda yang seperti ini, tenang dengan agama kita. Tenang nggak Pak, Bapak Ibu yang sudah tua gitu ya, ngelihat generasi mudanya seperti ini, tenang gitu ya, bahwa agama kita ini dilayani dengan ilmu sedemikian rupa. Kita juga tentram ketika meninggal dunia, karena ada penerusnya seperti itu. Nah, maka alhamdulillah wa syukrulillah, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas secara lebih detail terkait ilmu akidah ini satu persatu. Dan yang dibahas dalam kitab ini 3 poin penting. Yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang kenabian, yang ketiga tentang sam'iyat. Sam'iyat itu hal-hal yang hanya kita ketahui dari teks baik Al-Quran dan Sunnah, tentang alam kubur, surga, neraka, akhirat, peristiwa yang akan datang yang belum terjadi ya, peristiwa gaib, semua itu di sam'iyat 3 yang dibahas dalam ilmu akidah kita: ketuhanan, kenabian, dan sam'iyat. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini sebagai pendahuluan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang perlu ditanyakan dan disampaikan, disilakan. Mungkin 1 atau 2 deh. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah itu di mana-mana ada. Kalau 1000 manusia di situ ada Allah. Kita begitu baca ya. Jadi saya mau penjelasannya seperti nah, oh ya, saya tadi lupa nggak menyelesaikan ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sebenarnya berat ya. Yang begini ini berat betul ini pertanyaannya. Allah tuh ada di mana-mana. Terus gimana Ustaz penyelesaiannya ini? Kalau 1000 orang kan 1000 Allah gitu. Ya. Kesimpulan dari pembahasan tadi yang sudah saya awali adalah
Wa kullu nassin. Nanti di sini ada ya. Wa kullu nassin auhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap ada teks ini apa maksudnya? Ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi? Setiap ada hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran yang punya indikasi menyerupakan Allah dengan makhluk, apa yang harus kita lakukan? Poin terpenting adalah tanzih. Tanzih artinya mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Apa mensucikan Allah? Allah beda dengan makhluk. Itu mensucikan Allah. Allah berbeda dengan makhluk. Kalau ada ayat Al-Quran atau hadis ya, seperti tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya kan? Wa jaa'a rabbuk. Tuhan Anda datang. Datang ini kan berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan datang, ya kan? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada ruang di sini, ada. Ini manusia yang begini nih, makhluk, bukan Allah. Ada yang lain, yanzil, di dalam hadis Allah turun gitu ke langit dunia di sepertiga malam, gitu ya. Kan ayat-ayat atau hadis-hadis yang punya makna atau indikasi menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa yang mesti kita lakukan? Tanzih. Seperti tadi, Allah beda dengan makhluk. Itu tanzih. Allah Maha Suci dari semua itu. Gitu. Di breakdown, kemudian didetailkan bagaimana. Ada dua. Tafwid. Tafwid itu artinya apa? Menyerahkan makna, menyerahkan pengetahuan ilmu tentang makna itu kepada Allah, menyerahkan pengetahuan sifat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tafwid, menyerahkan kepada Allah. Kalau bahasa kitanya mah wallahu a'lam, gitu. Kan ada yadullah fauqa aydihim, gitu ya. Yad. Untuk sementara saya terjemahkan tangan. Untuk sementara ya, sementara. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangannya kayak mana? Tangan seperti apa? Kalau yang sebagian orang itu, kelompok sana itu mengatakan tangan hakiki. Gitu loh. Tangan hakiki. Kita enggak, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Karena ini penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ada ayat yang sangat tegas dan jelas, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Lah terus bagaimana ini ketika ada seperti ini, tangan Allah di atas tangan mereka, ini bukan tangan seperti tangan manusia. Begitu. Ya. Bukan tangan seperti tangan manusia. Terus apa dong, tangan apa ini? Apa maknanya? Allahu a'lam. Itu pertanyaan yang keduanya dijawab Allahu a'lam. Yang kedua, ya. Ini dua-duanya merupakan bagian dari akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yadullah fauqa aydihim. Ini tangan apa nih? Allah, tangan apa nih? Bukan tangan seperti tangan manusia. Lah terus apa maknanya tangan ini? Maknanya adalah kekuasaan Allah. Ta'wil. Yang pertama tafwid, yang kedua ta'wil. Untuk apa ini? Ta'wil ini obat. Obat bagi masyarakat umum khususnya. Karena ketika disebut tangan, otaknya akan ini ke sini. Maka mesti dilakukan seperti ini untuk mengobati otak tadi, agar tidak terbayang tangan seperti ini di kepalanya ketika membaca ayat Al-Quran yadullah fauqa aydihim. Ketika ditanya, ini tangan apa nih? Tangan berbeda dengan makhluk.
Lah terus apa maknanya? Kekuasaan. Kalau yang tadi tafwid, tangan apa nih? Berbeda dengan makhluk. Terus apa maknanya? Wallahu a'lam. Tapi oleh sebagian dikatakan kafir nih orang seperti ini. Kenapa? Karena meniadakan sifat. Gitu. Meniadakan sifat katanya. Padahal kita tidak meniadakan sifat. Sifat Allah tetap ada. Kita tidak hilangkan, kita tidak meniadakan. Ya, ini yang disalahpahami oleh sebagian. Maka mesti dibaca detail. Sekarang pertanyaan yang mesti dijawab jujur. Tidak tahu dengan tidak ada sama atau beda? sedikit ngolah ini dulu. Pening Ustadz kepala. Ya, sebentar aja deh. Tidak tahu dengan tidak ada sama atau beda? Beda. Beda. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi itu. Ketika ditanya, ini apa maknanya? Allahu a'lam. Gitu kan? Allahu a'lam. Artinya apa wallahu a'lam? Allah yang maha tahu. Allah yang lebih tahu. Ketika saya mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu, Allah maha tahu, apakah artinya saya meniadakan sifat tadi? Enggak. Saya meyakini adanya sifat itu, tapi saya tidak tahu. Yang tahu Allah. Gitu ya. Gitu. Ini yang tidak bisa dipahami. Dikira kita meniadakan sifat Allah, padahal kita menyerahkan pemaknaannya, menyerahkan ilmu terkait ini kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, dengan mengatakan apa? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Itu inti pentingnya sebenarnya. Inti penting bahwa tidak tahu berbeda dengan tidak ada. Ya, itu ya, Bapak ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tanzih. Tanzih artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan itu. Yang kedua, di breakdown, kemudian didetailkan. Yang pertama tafwid, Allahu a'lam. Yang kedua ta'wil, dengan mengartikan tangan dengan kekuasaan. Sebagai apa nih? Sebagai obat agar otak-otak manusia terhindar dari bayangan tangan seperti ini. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan makhluk. Allahu a'lam. Oke, itu saja mungkin yang dapat disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa khatmul Quran, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه
Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.